Salam bahagia. Salam bahagia. Seperti biasa, setelah kami olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguharjo, Sleman, Yogyakarta, dan kemudian dalam proses pendinginan, kami hendak sharing pengalaman kehidupan kami, khususnya saya, dan biasanya rekaman di Stadion Maguharjo. Namun siang hari ini kami proses pendinginan di teras rumah ditemani cucu kami. Tema sharing kali ini adalah Tuhan masih berkarya dan bekerja dengan kasih demi keselamatan manusia. Iblis juga masih bekerja keras untuk menghancurkan, membunuh, dan membinasakan manusia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara saat ini merasakan damai sukacita Kristus dan juga masih suasana Natal, kiranya merasakan damai sukacita Natal atas kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus Kristus demi menyelamatkan dunia, demi menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Saya tadi lupa menyapa, dan kiranya Bapak Ibu Saudara dalam suasana Natal ini semakin melekat erat dalam genggaman kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa Tuhan berkenan masih berkarya dan bekerja demi untuk menyelamatkan manusia. Namun di sisi lain, saudara-saudaraku, iblis masih bekerja keras untuk menghancurkan damai sukacita manusia, untuk membunuh kehidupan manusia, dan untuk membinasakan harapan surgawi manusia. Iblis tidak pernah mati dan terus semakin licik. Dia semakin tahu bagaimana cara untuk mencari celah dari kelemahan manusia, dan manusia tidak mampu sendiri melawan iblis. Tetapi puji syukur pada Tuhan bahwa Tuhan berkenan datang ke dunia, merendahkan diri, menebus dosa manusia, menggantikan segala konsekuensi yang harusnya dialami oleh manusia. Dan oleh karena itu patutlah kita bersyukur dan terus berusaha untuk hidup dengan menggunakan segala senjata rohani, senjata-senjata iman, senjata-senjata kerohanian untuk melawan iblis. Iblis menggunakan cara untuk menghancurkan manusia, yaitu dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup yang berhubungan dengan harta, kuasa, dan cinta. Jadi saudara-saudaraku, mata jelas tidak berdosa, daging tubuh tidak berdosa. Semua itu adalah berkat karunia Tuhan. Juga hidup adalah berkat anugerah kasih Tuhan. Tetapi itu bisa digunakan iblis, bahwa dengan keinginan mata yang seharusnya keinginan yang baik, yang kudus dan suci, namun digelapkan oleh iblis, sehingga dengan mata ini kita memiliki keinginan nafsu yang berhubungan dengan kedagingan, dengan tubuh kita, yang seharusnya tubuh ini kudus dan suci untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, tapi digunakan juga oleh iblis untuk menghancurkan hidup kita. Kemudian iblis
kemudian menggunakan keangkuhan hidup kita, karena kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan sempurna, maka dibuat kita menjadi angkuh, tidak rendah hati, tidak bertelut sujud di hadapan Tuhan, merasa hebat karena kita sebagai makhluk ciptaan yang sempurna. Kemudian keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, realisasinya adalah dengan kekuasaan kedudukan, baik itu kekuasaan kedudukan di lembaga sekuler duniawi maupun di dalam lembaga kerohanian. Iblis bisa menggunakan kedudukan, kekuasaan yang seharusnya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri, baik itu keinginan kekuasaan, popularitas, ingin dihargai, ingin dipuji, juga keinginan tentang ketidakjujuran dalam lembaga di mana kita berkuasa atau kita giat dalam kegiatan di dalam kelembagaan sekuler maupun kerohanian. Kemudian setelah kekuasaan dan kedudukan, iblis juga menggunakan harta, uang, cinta harta, cinta uang. Jadi saudara-saudaraku, kedudukan, kekuasaan tidak berdosa, tidak salah, tapi salah dan menjadi berdosa ketika kedudukan, kekuasaan tidak digunakan oleh kita untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi kita selewengkan motivasi kita bahwa kedudukan dan kekuasaan adalah demi kepentingan diri kita. Demikian pula harta atau uang tidak ada yang salah dan tidak berdosa. Kalau harta dan uang, harta dunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Tapi menjadi salah dan berdosa ketika harta dan uang itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa harta dan uang adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga adalah cinta. Cinta tidak salah dan itu berkat dari Tuhan. Cinta bisa salah ketika itu hanya untuk nafsu diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kebahagiaan bagi sesama, tapi menjadi berdosa dan salah ketika cinta itu menjadi liar, penuh nafsu, dan tidak ada aturan dan hukum-hukum Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, begitu rupa bahwa esensinya iblis akan terus menyerang, mencari kelemahan-kelemahan kita, agar yang pertama, iblis akan mengambil damai sejahtera dan sukacita kita. Yang kedua, menghancurkan diri kita, seolah-olah kita itu hidup dalam kebenaran, padahal jalan yang dilalui adalah jalan yang salah. Iblis bisa menyerupai malaikat terang, seolah menggunakan jalan, memberikan jalan terang, padahal itu adalah jalan menuju kebinasaan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita terus menggunakan senjata lengkap dari Tuhan, senjata rohani, dan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena yang ketiga, jadi hidup yang seharusnya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi hidup kita berkat talenta pemberian Tuhan tidak digunakan demi kemuliaan nama Tuhan, tapi hidup dan berkat talenta pemberian Tuhan demi semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Keangkuhan hidup bisa dialami tidak hanya ketika kita menjalani kehidupan dalam lembaga-lembaga sekuler, tapi juga bisa di dalam lembaga pelayanan. Ketika kita giat dalam pelayanan, tapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi kita terlena, kita aktif, kita baik untuk kegiatan pelayanan, tapi kadang lupa bahwa sebenarnya pelayanan adalah demi kemuliaan nama Tuhan, tapi akhirnya kita hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Jadi begitu iblis pandai untuk membuat kita terlena, yang kelihatannya
jalannya baik, dan itu kita melakukan sesuatu yang baik, bukan hal yang kelihatan dosa, misalnya hal-hal yang sungguh berdosa, tetapi justru menggunakan hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang baik, tapi akhirnya kita menjadi terlena. Demikian saudara-saudaraku, oleh karena itu mari saudara-saudaraku, bahwa kita selalu harus menggunakan senjata rohani, bahwa kita tuh domba di tengah serigala. Begitu lemahnya, maka kita harus mengandalkan Tuhan, dan kemudian kita melekat, mengakar dalam pohon kehidupan Sang Maha Cinta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu melekat dan memohon pertolongan Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh lemah, kita harus rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga biarlah Tuhan yang berkarya, dan kita menyerahkan kepada Tuhan dalam pertolongan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, dan kita tetap harus giat dalam pelayanan. Kita harus menjadi berkat bagi sesama melalui harta kita, melalui kedudukan kita, melalui pelayanan kita. Tapi kita harus senantiasa memohon kepada Tuhan untuk senantiasa memurnikan motivasi kita, bahwa apapun yang kita lakukan dengan kekuasaan kita, dengan kedudukan kita, dengan harta kita, dengan hidup kita, adalah semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu harus khawatir dan takut selama kita rendah hati, merendahkan diri, dan mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Jadi tetaplah saudara-saudaraku, marilah saudara-saudaraku tetap bersyukur dengan kedudukan dan kekuasaan yang Anda miliki saat ini, yang diberikan Tuhan, juga dengan harta kekayaan Anda, uang Anda yang berlimpah, berkat dari Tuhan, dan dengan hidup Anda. Tapi marilah bahwa kedudukan, kekuasaan, harta, uang, dan hidup Anda dan saya benar-benar murni motivasi kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam bahagia. Salam bahagia. Terima kasih.